Oke, kembali lagi, dan pada video kali ini kita bakal ngelakuin instalasi konfigurasi dan pengujian distributed file system. Jadi pertama kita harus install dulu, klik add roles and features pada server manager, kemudian klik next, klik next, klik next, lalu pilih DFS. Ada tak? Oh ya, di sini klik file and storage service, klik file and ESG service, klik DFS namespace, klik add roles and features, klik next, kemudian klik install, dan tunggu proses instalasinya selesai. Kemudian setelah proses instalasi selesai, ininya klik close aja, kemudian klik tools, klik DFS management, ini klik DFS namespace, kemudian klik new namespace, masukin nama servernya, bisa kalian browse aja, server Haris, klik name, oke, kemudian klik next. Di sini untuk nama shared foldernya ya bebas sih, kalian mau taruh apa. Haris DFS, kemudian klik pada settings, pastikan ini settingannya kayak gini ya. Untuk local path-nya di sini biarin default aja. Untuk share folder permission, pilih all users have read only permissions, klik OK, klik next. Ini biarin default, klik next, klik create, tunggu. Nah, kalau udah statusnya udah sukses, klik close. Nah, udah ada di namespace kita. Sekarang kita bakal ngebuat shared folder dulu. Mana? Klik pada file explorer. Ntar, ini recordingnya nyala kan? Oke. Terus ke this PC, masuk ke Windows C, Drive C, klik new folder, masukin, buat nama foldernya share, oke. Klik kanan pada foldernya, klik properties, klik sharing, kemudian klik share, pencet panah ini, pilih everyone, klik add, permission levelnya read aja, kemudian klik share, klik done, close. Oke, sekarang kita bakal ngebuat shared folder lagi di dalam folder share ini. Klik kanan, klik new folder. Nah, yang dibuat itu foldernya sesuai dengan jumlah grup yang kalian buat sebelumnya pas user dan grup ya. Nah, rename. Jadi sini ada all stuff, folder apalagi HR, manager, satu lagi apa tadi? Finance. Oke. Sekarang kita bakal ngatur hak akses untuk keempat folder ini lebih dulu. Klik kanan pada salah satu folder, misalkan all stuff dulu, klik kanan, klik properties, klik pada security, klik advanced. Nah, di sini klik disable inheritance, lalu klik convert inheritance permission into explicit permission on this object. Setelahnya, pada everyone, pencet remove. Jadi kita ngilangin everyone dari folder ini, haknya itu nggak bisa dilihat semua orang. Klik add, pilih select a principal, masukin nih nama grupnya di sini, all stuff, check names, klik OK. Kemudian pencet show advanced permission, klik full control, kemudian jangan centang yang take ownership, change permission, sama delete. Nah, jadi ini aja yang dicentang semua nih. Yang delete, change permission, take ownership nggak usah. Full control juga udah hilang otomatis kan, karena nggak semua. Klik OK. Udah muncul nih all stuff, Haris 2B all stuff. Klik apply, klik OK, klik OK. Nah, lakuin hal yang sama untuk folder finance, HR, dan juga manager. Jadi ke properties, security, advance, disable inheritance, convert, everyone-nya di delete, tambah lagi, select a principal. Ini apa nih?
HR ya. HR, check names, oke. Oh, finance, ini finance. Info, finance, check name, oke. Control, take ownership, change permission dan delete-nya itu dihilangin, jangan dicentang. Klik OK, klik apply, klik OK, klik OK. Lanjut ke HR dan juga manager. Lakuin hal yang sama. Oke, sekarang baru kita bakal ngebuat shared folder di dalam DFS namespace, jadi agar bisa diakses oleh klien. Klik DFS namespace tadi ini, nah ini, kemudian klik pada DFS namespace kita yang udah kita buat, S2B ini berbesar ini. Bisa klik add new folder, new folder di sini, masukin nama foldernya Altstaff dulu. Klik add pada folder target, pilih lokasi folder Altstaff yang baru aja kita buat tadi di dalam folder share. Klik OK, klik OK, klik OK. Nah, udah muncul Altstaff di sini. Tambah lagi ke 4 folder lainnya. Ada finance kan, ada HR dan manager. Oke, udah semuanya. Sekarang kita bakal buka lewat klien. Mana nih? Ten. Kita masuk ke klien, restart dulu. Keluar dulu. Switch user misalkan lewat Farhan lebih dulu ya. Farhan itu kan manager. Di apa nih? Nah, kemudian pencet Windows R, masukin lokasi share folder kita. Sebentar, kita ambil dulu ke DFF namespace, klik kanan pada haris2b.com, klik properties. Nah, ini dia, ini lokasinya, share foldernya di sini. Ctrl C, kemudian masuk ke klien, tekan Windows R, paste, klik OK. Nah, di sini bakal terlihat semua share folder yang ada. Ada Altstaff, Finance, HR, dan Manager. Tapi ini kan nggak boleh ya, karena Farhan itu kan cuma member dari Altstaff dan Manager. Jadi harusnya dia nggak boleh juga ngeliat folder HR dan juga folder Finance. Walaupun nggak bisa dipencet ya, karena dia nggak ada hak akses untuk ngedit dalamnya. Jadi bisa dilihat aja, tapi tetap aja nggak boleh. Kalau Finance bisa di paste. Oke, saya dibuat juga. Oke, untuk mencegahnya kalian kembali ke Windows Server, ke Server Manager. Selanjutnya pencet di File and Storage Service, klik Shares. Nah, klik kanan pada Haris DFS, klik Properties, kemudian klik Settings, dan klik Enable Access Based Enumeration. Jadi user yang nggak termasuk dalam grup itu, yang nggak punya hak akses sama sekali, nggak bakal bisa ngeliat. Klik Apply,
klik OK. Kemudian buka lagi jendela DFS Management, klik kanan pada haris2b.com, klik Properties, ke tab Advanced. Nah, centang Enable Access Based Enumeration for this finance space. Klik Apply, klik OK. Selanjutnya juga biar keamanannya makin kuat, jadi betulan nggak bisa dilihat dan juga nggak bisa diakses oleh user yang bukan grupnya dan bukan haknya untuk mengakses itu. Klik kanan pada setiap folder share yang ada di sini, klik Properties, klik Advanced. Nah, pilih yang Set Explicit View Permission on the DFS folder. Kemudian klik Configure. Klik Add. Nah, masukkan nama foldernya nih yang boleh ngeliat dia. All Stuff. Check Names. Okay. Di read-nya di Allow, kemudian Apply, OK, Apply. Okay. Lakuin hal yang sama untuk folder Finance, HR, dan juga Manager. Sekarang kalau udah semua, baru kita coba lagi di Windows Client. Kita lakukan percobaan. Uji cobalah. Klik Windows Client. Kita matikan dulu tab. Pencet Windows R. Paste ini yang tadi nih. Klik OK. Bentar. Ini dulu. Restart. Power. Restart. Restart anyway. Lakuin restart pada Windows Client. Tunggu proses restartnya selesai. Selanjutnya masuk dengan user Farhan 223. Terus pencet Windows R. Masuk ke haris2b.com, Haris DFS. Nah, sekarang udah terlihat cuma All Staff dan Manager. Tes buat file dalam sini. Apa lagi? Nah, bisa ke Manager, tes juga buat tes file di sini. Nah, udah bisa. Jadi Farhan cuma bisa mengakses All Staff dan juga Manager sesuai dengan hak dia. Kemudian kita lakukan pengecekan lagi untuk pengetesan ke semua user yang ada. Jadi biar pasti gitu kalau pengaturan DFS kita dan AB itu udah berhasil. Siapa lagi? Syahrul tadi finance ya. Apa maksudnya? Untuk password jangan disamakan semua ya. Bingung juga nanti. Bukan. Oke, udah login. Cek Windows R. Paste. Oh, no, nggak bisa dipaste ya. Kembali dulu sini. Ambil kode ya. This client. Wah, nggak bisa dipaste, tai. haris2b.com. Apa? Oh, backslash haris2b.com Haris DFS. Nah, klik OK. Nah, udah nampak ya, cuma All Staff dan Finance yang ada di Syahrul. Akuin tes what file. New. Oke. Sekarang kita coba lewat Teguh. Switch of user. Other user. Teguh, passwordnya
Oke, langsung Windows R. 2b.com HRSTFS. Nah, udah ada Alt Staff dan HR sesuai dengan hak aksesnya si Teguh. Oke, bisa kita buat file. Oke, bisa. Udah, dengan aja berarti DFS yang kita buat udah berhasil. Lanjut ke step berapa? Yang ISS.